Assalamualaikum semua, perkenalkan saya Dr. Plestone sebagai moderator sekaligus pengisi materi bersama teman-teman saya yang lain. Sebelum ke materinya, yuk kita kenalan sama teman-teman aku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini ya. Ini dia orangnya. Pose with the fans. Itu dia tadi perkenalan dari teman-teman aku. Pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas materi tentang senyawa turunan alkana yaitu ether. Sebelum kita lanjut ke materinya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Ayo kita mulai pembahasannya. Materi di video kita kali ini adalah ether. Kalian sering dengar gak kata ini? Atau malah belum pernah? Sebenarnya, apa sih ether itu? Nah, buat tahu apa itu ether, Kak Friska bakal jelasin ke kalian semua. Simak baik-baik ya. Apa sih itu ether? Ether adalah salah satu golongan senyawa organik yang dicirikan oleh atom oksigen yang terikat pada dua gugus alkil atau aril. Adapun rumus umum ether adalah R-O-R aksen, di mana R dan R aksen adalah gugus organil. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Friska tadi, bahwa ether adalah salah satu golongan senyawa organik yang memiliki struktur khas, di mana satu atom oksigen terikat pada dua gugus alkil atau aril. Senyawa ether umumnya memiliki sifat kimia yang menyerupai alkohol, tetapi tanpa kelompok hidroksil. Kak Friska juga mengatakan bahwa rumus umum dari ether itu sendiri adalah R aksen, di mana R dan R aksen merupakan gugus organil. Setelah kita tahu apa itu ether, selanjutnya kita akan membahas isomer fungsi ether dan alkohol. Ini akan dibahas oleh Kak Afika. Jadi, simak baik-baik ya. Isomer fungsi antara ether dan alkohol. Alkohol dengan rumus umum ROH dan ether dengan rumus umum ROR aksen mempunyai isomer fungsi. Alkohol dan ether mempunyai rumus molekul yang sama, akan tetapi gugus fungsinya berbeda. Contohnya seperti 1-propanol dengan metoksietana. Nah, itu dia tadi penjelasan dari Kak Afika. Ia mengatakan bahwa alkohol dengan rumus fungsi R-OH dan ether R-O-R aksen mempunyai isomer fungsi karena memiliki rumus molekul yang sama. Tetapi karena perbedaan dalam gugus fungsional, maka mereka adalah isomer fungsional. Pembahasan selanjutnya adalah cara pemberian tata nama pada ether. Gimana ya tata cara pemberian nama pada ether? Yuk kita dengar penjelasan dari Kakak Hikmal berikut. Let's go! Selanjutnya, penamaan ether. Seperti halnya senyawa turunan alkana yang lain, penamaan ether dapat dilakukan berdasarkan IUPAC maupun trivial. Nah, kita bahas terlebih dahulu penamaan berdasarkan IUPAC. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan, yang pertama, menentukan gugus alkoksi dan gugus alkana. Yang kedua, memberi nomor gugus alkana dimulai dari salah satu ujung gugus alkana sehingga gugus fungsi dan alkoksi terikat pada atom karbon dengan nomor terkecil. Yang ketiga, alkil yang terikat pada gugus alkana dijadikan sebagai cabang. Yang keempat, nama cabang alkil diurutkan berdasarkan abjad. Yang kelima, jika terdapat cabang alkil yang sama dengan jumlah 2 atau lebih, maka nama cabang diberi awalan. Yang keenam, penamaan ditulis dengan urutan nomor atom karbon yang mengikat gugus fungsi, nama gugus alkoksi, nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil, nama cabang alkil, dan yang terakhir nama gugus alkana. Contohnya, untuk senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Jika kita perhatikan gugus yang terikat pada gugus fungsi O sama-sama CH3, sehingga alkoksi dan alkananya sama-sama CH3, dengan nama alkoksinya adalah metoksi dan nama alkananya karena CH3 disebut dengan metana. Nah, maka nama untuk senyawa ini adalah metoksimetana. Selanjutnya, kita akan membahas tata nama senyawa ether secara trivial. Penamaan ether secara trivial didasarkan pada nama gugus alkil yang terikat pada atom oksigen atau gugus O.
Urutan namanya sesuai dengan abjad dan diakhiri dengan kata ether. Jika kedua alkil pada ether adalah sama, maka menggunakan awalan di. Contohnya adalah senyawa dengan rumus struktur berikut ini. Nah, dari rumus strukturnya, kita dapat melihat bahwa kedua gugus alkil yang terikat pada gugus fungsinya sama-sama CH3 atau diberi nama metil. Dan diingat kembali bahwa jika terdapat gugus alkil yang sama berjumlah lebih dari satu, maka perlu ditambahkan awalan, di mana jika jumlah alkil yang sama adalah 2, maka nama akhirnya ditambah awalan di, sehingga nama trivial untuk senyawa ini adalah dimetil ether. Itu dia tadi penjelasan cara pemberian tata nama ether yang dijelaskan oleh Kakak Hikmal disertai dengan contoh soalnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat ether. Simak penjelasan dari Kakak Alim berikut ini ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat ether. Sifat-sifat ether terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama sifat fisik dan yang kedua sifat kimia. Sifat fisik ether mencakup bahwa ether merupakan zat yang berupa zat cair. Kemudian ether memiliki titik didih yang tergolong rendah dan sukar larut di dalam air. Sifat ether yang selanjutnya adalah sifat kimia. Pertama, ether tidak bereaksi dengan logam Na dan PCl3. Kemudian, ether bereaksi dengan PCl5, tetapi tidak membebaskan HCl. Selain itu, ether mudah terbakar dan menghasilkan gas CO2 serta uap air. Itu dia tadi penjelasan tentang sifat-sifat ether yang terbagi menjadi dua yaitu sifat fisik dan sifat kimia yang disampaikan oleh Kakak Alim. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir kita yaitu kegunaan ether. Jadi penasaran, sebenarnya gunanya ether itu apa sih? Yuk simak penjelasan Kakak Ayu berikut. Adapun penggunaan ether, yang pertama, ether digunakan sebagai senyawa organik. Yang kedua, dalam bidang kesehatan, ether banyak digunakan untuk obat pembius atau anestetik. Dan yang ketiga, metil tersier butil ether atau biasa disingkat sebagai MTBE ditambahkan ke dalam bensin untuk meningkatkan bilangan oktan. Nah itu dia materi terakhir kita pada video kali ini. Semoga apa yang saya dan teman-teman saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kami dari Ether Group izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.